Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang gimana kita bisa menyimpan filter yang nantinya bisa kita gunakan kembali. Kita juga sudah bahas tentang filter khusus untuk jenis data date dan juga currency ya yang punya operation yang lain. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton, tonton dulu ya di part sebelumnya supaya di part ini tetap bisa linear pembelajarannya. Oke, kita mulai saja. Oke, di sini kita akan ada satu kasus misalkan ya. Jadi misalkan kita masuk dulu ya ke sini. Jadi misalkan teman-teman diminta sama timnya atau misalkan sama atasannya, tolong dong itu customer umum itu statusnya diubah call centernya semua jadi main misalkan. Nah, umumnya kita itu bisa seperti ini ya. Kita klik customer umum, kita klik account dimension, kita ubah call center, kita juga klik account dimension, main IG gitu ya. Customer umum, klik dan sebagainya. Nah, itu hal yang dilakukan satu-satu gitu ya. Atau misalkan tolong dong yang PT semua call centernya ke main. Oke, kita masuk ke PT MNS, kita klik, pilih misalkan ya main IG ku, kemudian simpan terus aja seperti itu. Nah, mending kalau misalkan dikit ya. Nah, ini kalau banyak lumayan gempor. Nah, ada satu cara supaya kita bisa update masif ya. Jadi kita akan memanfaatkan fitur action di doctype-nya si Prape. Caranya pertama adalah teman-teman silakan filter dulu apa yang mau difilter. Contoh misalkan kita pengen filter yang namanya itu PT gitu ya. Jadi kita cari PT. Nah, setelah itu kita akan edit. Nah, karena ini harus statusnya draft, berarti kita nggak boleh semuanya nih. Kita filter dulu nih jadi draft. Nah, oke. Setelah itu kita checklist all. Kemudian kita klik edit. Lalu kita cari misalkan call center. Nah, lalu kita pilih main gayaku update. Nah, seperti ini ya. Nah, maka dia otomatis akan mengupdate call center yang ada di dalamnya. Nah, ini ada statusnya ya. Now, ini artinya baru kita update. Kita klik aja salah satu. Kita klik, nah dia langsung keisi gitu ya. Dan ini bisa dipakai hampir di semua doctype. Dan yang memang datanya itu parent ya. Nah, kalau datanya child, contoh data child itu seperti ini ya. Misalkan item keribat, kita pengen ubah semuanya 10, nah itu yang nggak bisa. Jadi edit masif ini hanya berlaku untuk yang memang datanya itu sifatnya berada di posisi parent atau posisi utama. Jadi kayak customer ini bisa diganti, ini bisa diganti, ini bisa diganti. Yang ada di sini bisa diganti, yang ada di sini bisa diganti. Itu semua bisa diganti secara masif gitu ya. Jadi teman-teman tinggal tadi ya checklist all, action, edit. Nah seperti itu. Nah itu terkait gimana kita mengubah data sekaligus. Nah selain itu di video ini kita juga akan bahas tentang gimana sih kita memaksimalkan report view ya. Nah jadi sebetulnya di Frappe itu tuh ada berbagai jenis view, ada report view, kemudian ada Kanban view, ada dashboard view. Nah sebetulnya ada view-view lain, ada image view, kemudian ada juga calendar view, gun view gitu ya. Nah biasanya itu memang tergantung dokter tersebut support atau enggak. Contoh di sini nggak ada image view ya, tapi kalau kita masuk ke item, nah itu ada image view. Nah seperti ini. Nah image view itu jadi kita bisa melihat si recordnya itu bentuknya itu ada gambarnya gitu. Nanti kita bisa set di sini. Nah gimana cara set gambarnya itu ya sebetulnya gampang ya. Teman-teman tinggal masuk ke dalam. Nanti di sini ada strip 3 diklik. Nah itu nanti di sini. Jadi kalau datanya yang belum ada, kita masuk ke sini nih. Nah, kita tinggal change, ubah aja. Pilih aja gambarnya. Gitu. Misalkan saya nggak punya gambar nih. Nah, gambar ini aja. Berasal. Nah, bisa seperti ini ya. Kita back, maka nanti dia akan muncul view-nya seperti itu.
Nah, jadi sebenarnya masih ada yang lain juga ya, tapi kita nanti akan ke report view dulu. Nah, baik. Nah, di list view ini sebetulnya bisa dibilang masih ada kekurangannya ya. Contohnya adalah informasi yang dimunculkan itu nggak bisa banyak. Jadi dia memang terbatas gitu. Kalaupun kita pengen menambahkan, kita bisa masuk ke sini, klik setting. Nah, di sini kita bisa menambahkan nih. Kita pengen nambah ini. Dan ini pun terbatas ya, maksimal itu 10. Kita misalkan branch kita nggak mau, project nggak mau, tapi kita pengen masukin misalkan address, terus kemudian kita juga pengen kontak emailnya keluarkan. Kita simpan, kemudian kita save. Nah, maka akan muncul ya. Ini kebetulan nggak ada datanya, atau kita refresh dulu nih. Kita reset filter. Nah, kebetulan nggak ada datanya. Nah, tapi artinya adalah informasi yang bisa dimunculkan itu terbatas, nggak bisa banyak. Nah, kalau teman-teman ingin banyak datanya yang dikeluarkan, itu teman-teman bisa pakai report view. Report view ini mirip seperti Excel gitu ya bentukannya. Bahkan kita bisa ubah datanya itu langsung di sini juga. Contoh misalkan ya, kita pengen ubah customer di sini. Oh, ini nggak bisa. Coba ya. Nah, ini bisa nih. Ini bisa kita edit ya langsung di sini. Jadi ini memungkinkan untuk kita melakukan pengubahan secara langsung. Nah, kita bisa ganti. Nah, seperti ini. Nah, manfaatnya report view ini adalah selain informasinya bisa banyak, kita bisa juga ngolah juga nih. Oke, contoh ya, misalkan kita pengen, ini kan belum semuanya ya, misalkan kita pengen munculin informasi email misalkan ya. Nah, untuk mengeluarkannya kita tinggal klik titik 3, ada namanya pick column. Coba ya kita cari email. Ada email nggak? Nggak ada. Atau address mungkin. Nah, ini address saja. Kita keluarkan. Nah, maka nanti akan ada kolom address gitu. Kebetulan ini nggak ada datanya ya. Tapi artinya bahwa kita bisa nambah kurang menggunakan pick kolom ini gitu. Jadi pick column ini sungguh sangat bermanfaat sekali gitu ya untuk teman-teman bisa filter datanya yang mana, pilih-pilih datanya, setelah itu dikeluarkan dan kemudian dia akan muncul. Nah, setelah itu teman-teman itu bisa simpan si report ini gitu ya. Karena report ini nggak kesimpan otomatis dan bisa jadi teman-teman punya berbagai jenis report, misalkan sales invoice khusus MNS dengan format seperti ini, invoice khusus dengan customer umum seperti ini. Nah, artinya report ini bisa kita simpan. Caranya adalah dengan kita klik 3, save as, kita bikin reportnya misalkan sales invoice Ramdhani misalkan ya, kita simpan. Atau kita juga mau ini pengen lebarin nih. Ya. Kita pengen lebarin dan juga lebarin. Nah, ini ada status not save ya. Kita klik, kita save. Nah, muncul. Nah, terus seperti ini gimana keluarinnya? Oke, kita back. Biasanya sih bisa langsung di sini ya. Cuman ini memang ada indexingnya dulu. Nah, ini udah masuk nih. Report sales invoice Ramdhani. Kita klik aja. Nah, maka kita akan masuk ke halaman report yang sudah kita susun tadi gitu ya. Kita pun bisa set juga ya filter dan sebagainya. Kita juga bisa simpan atau gunakan filter ini. Kita simpan aja. Oke, sudah. Kita back, kita refresh dulu. Kita coba cari Ramdhani, apakah masih ada? Atau sales invoice. Kalau misalkan nggak ada, teman-teman sebenarnya bisa masuk ke sini ya. Ke report list. Nah, di sini klik show report. Nah, maka otomatis secara susunan udah tersusun fieldnya. Kemudian secara filter pun udah tersusun juga. Nah, dari sini teman-teman bisa ekspor. Jadi misalkan, aduh ini butuh diekspor nih. Nah, teman-teman tinggal klik titik 3, klik ekspor. Kita pilih Excel. Kalau datanya banyak, itu bisa kita pakai export in background. Nah, karena ini memang datanya dikit, kita langsung aja ya download. Oke, ini sudah. Kita buka. Oke. Nah, datanya seperti ini teman-teman ya. Jadi udah kita filter, kita save formatnya udah kita simpan reportnya, difilter juga dan kita bisa ekspor. Jadi
Teman-teman terkait ada kebutuhan laporan atau apa, itu bisa lakukan seperti ini. Dan ini berlaku untuk semua Doctap. Jadi nggak hanya Doctap Sales Invoice saja, semuanya bisa juga gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk video part 3 ini ya. Jadi kita tadi sudah banyak bahas hal terkait massive action, kemudian field-field yang dimunculkan, kemudian tentang report view, terus kemudian kita bagaimana cara mengekspor. Oke, sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.